Sare, wali Mas Sare. Bab 3595. Kata-kata tidak dapat menggerakkan AI Technology Co. Ltd. Gawawan, kawasan pengembangan baru. Banyak perusahaan raksasa teknologi tinggi berkumpul di sini. Yang paling terkenal di antaranya adalah Zhitengfeng AI Technology Co. Ltd. Gedung perkantoran yang tak terhentikan ini adalah gedung pencakar langit berbentuk persegi yang mencolok yang telah menjadi bangunan landmark di Kaohsiung dengan desain unik dan nuansa modernnya. Desain eksterior bangunannya sangat futuristik, dengan garis-garis halus dan sederhana. Dinding tirai kaca berukuran besar menyinari sinar matahari, memantulkan langit dan awan di sekitarnya, seolah menyatu dengan alam. Pintu masuk gedung berupa pintu putar transparan luas yang diapit pintu geser sensor otomatis untuk memudahkan keluar masuk karyawan dan pengunjung. Logo ikonik perusahaan digantung di atas pintu, menggunakan font sederhana dan warna cerah untuk menunjukkan vitalitas dan semangat inovatif perusahaan. Perusahaan menempati area yang sangat luas dan bangunannya dikelilingi oleh taman yang dirancang dengan baik. Taman-taman ini menampilkan beragam bunga musiman dan pepohonan hijau yang mekar sepanjang musim, menyediakan tempat bagi karyawan untuk bersantai dan melepas lelah. Terdapat juga beberapa jalan berkelok-kelok di taman, di mana beberapa karyawan terlihat berjalan dan menikmati momen ketenangan. Di satu sisi gedung, terdapat jalan komersial yang ramai. Ada berbagai macam toko dan restoran di sini, mulai dari restoran cepat saji hingga restoran kelas atas, dari kafe hingga toko makanan penutup. Karyawan di sekitar gedung perkantoran dapat menikmati berbagai macam makanan lezat di sini, dan mereka juga dapat makan malam bersama rekan kerja setelah pulang kerja dan menikmati kehidupan malam yang sempurna. Ada juga toko buku, pusat kebugaran, dan bioskop di jalan komersial. Saat ini, Ye Chong sedang berdiri di depan gedung kantor Zhideng Fudo AI Technology Co. Ltd. menatap gedung megah ini. Di bawah sinar matahari, dinding tirai kaca bangunan memantulkan cahaya yang menyilaukan, membuat orang merasa tidak terjangkau. Kartu yang ditemukan Ye Chong sebelumnya adalah kartu nama perusahaan ini. Kartu nama biasa itu sebenarnya dilindungi oleh sebuah formasi yang menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak sederhana. Ini mungkin menyiratkan bahwa mungkin ada rahasia tersembunyi di balik perusahaan ini. Intuisi Ye Chong memberitahunya bahwa rahasia ini mungkin terkait dengan lampu pemicu jiwa yang dia cari. Oleh karena itu, Ye Chong memutuskan untuk datang ke sini untuk menyelidikinya. Agar tidak menarik perhatian perusahaan, Ye Chong dengan cerdik mengatur dirinya menjadi karyawan perusahaan melalui hubungan banhu. Harimau berbintik memang luar biasa. Dia bahkan bisa menemukan orang di tempat seperti Kaohsiung. Namun, langitnya tinggi dan kaisarnya jauh, dan pengaruh harimau berbintik terbatas. Jadi dia hanya bisa mengatur Ye Chong menjadi pegawai kecil di departemen evaluasi.
Meski begitu, Departemen Evaluasi sudah dianggap sebagai departemen terbaik di seluruh perusahaan. Ye Chong tidak peduli dengan hal ini. Dia hanya ingin masuk ke perusahaan sehingga dia bisa lebih dekat dengan inti perusahaan dan mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik eksterior teknologi tinggi. Saat ini, Ye Chong mengenakan pakaian bisnis yang rapi dan memegang tas kerja sederhana di tangannya. Dia tampak seperti pekerja kantoran biasa, tetapi dia terlihat sangat manusiawi. Tidak lama kemudian, seseorang dari departemen yang mengenalnya datang menjemput Ye Chong. "Halo, saya Lisa dari Departemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Saya ingin bertemu dengan Anda." Namun jika dilihat dari cara berpakaian dan riasan orang tersebut, Lisa yang ini tidak terlalu seksi. Ye Chong tersenyum dan mengangguk. "Masuk." Kemudian, Ye Chong mengikuti Lisa dan memasuki gedung bersama kerumunan orang yang akan bekerja. Di pintu masuk gedung, sistem keamanannya sangat canggih, dan karyawan masuk melalui gesek kartu atau pengenalan wajah. Lisa menggunakan kartu sementara untuk membawa Ye Chong ke dalamnya. "Saya akan mengajukan kartu karyawan untuk Anda hari ini, dan Anda dapat masuk melalui kontrol akses nanti," kata Lisa. Begitu memasuki interior gedung perkantoran, Anda bisa melihat beragam dekorasi modern. Desain lobi dengan langit-langit yang tinggi membuat orang merasa terbuka dan nyaman begitu masuk. Udara dipenuhi dengan wangi bunga yang ringan, yang seharusnya menjadi wangi tanaman di taman. Terdapat meja pemandu di sudut lobi, dengan beberapa resepsionis berseragam berdiri di belakangnya, yang menyapa setiap karyawan dengan senyuman. Dekorasi interior lobi mewah namun sederhana. Lantainya dilapisi marmer kelas atas dan dindingnya dihiasi karya seni abstrak, menciptakan suasana elegan dan modern. Di tengah lobi terdapat area tempat duduk terbuka dengan sofa dan meja kopi yang nyaman, di mana karyawan dan pengunjung dapat beristirahat atau melakukan diskusi bisnis informal. Bangunan ini menggunakan teknologi dan material konstruksi terkini, dan permukaannya dilapisi kaca pintar, yang secara otomatis dapat mengatur transmisi cahaya sesuai dengan intensitas sinar matahari, sehingga hemat energi dan ramah lingkungan. Ye Chong mengangguk, tidak peduli sama sekali. Begitu memasuki lobi, Ye Chong tertarik dengan desain modern di dalamnya. Saat memperkenalkan, Lisa membawa Ye Chong ke lift. Desain lobi elevator juga modern dan efisien, dengan permukaan logam halus yang memantulkan cahaya lembut. Ruang elevator kami mengadopsi sistem elevator cerdas terkini, yang dapat dengan cepat dan lancar mengangkut karyawan ke lantai masing-masing. Lisa membacakan tanpa emosi. Gedung perkantoran ini memiliki sekitar 30 lantai, dengan area perkantoran yang luas di setiap lantai. Meja dipisahkan oleh partisi rendah, yang tidak hanya menjamin ruang pribadi, namun juga memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar tim. Kantor di sini juga dilengkapi dengan peralatan kantor canggih,
seperti sistem konferensi cerdas, jaringan berkecepatan tinggi, dan printer multifungsi, sehingga memastikan efisiensi kerja. Selain itu, perusahaan juga sangat mementingkan kesejahteraan karyawan. Gedung tersebut memiliki ruang tunggu karyawan, ruang rekreasi, dan perpustakaan tempat karyawan dapat bersantai setelah bekerja. Lounge dilengkapi dengan kursi pijat, konsol permainan, dan permainan papan. Ruang hiburan memiliki meja tenis meja dan meja biliar, dan perpustakaan memiliki banyak koleksi buku dan majalah profesional untuk dipelajari dan diisi ulang oleh karyawan. Ye Chong mendengarkan dan mengangguk, sepertinya sangat tertarik. Misi kami adalah bahwa ini bukan hanya sekedar ruang kantor, namun sebuah komunitas yang dinamis dan inovatif di mana talenta-talenta terbaik dari seluruh dunia berkumpul untuk bekerja, belajar dan tumbuh bersama, dan bersama-sama mendorong perkembangan perusahaan dan kemajuan teknologi. Gedung ini telah menjadi titik terang di kota ini, menarik perhatian banyak orang, dan juga melambangkan posisi terdepan Zidengbu AI Technology Co. Ltd. dalam industri teknologi. Lisa berdiri di pintu masuk lift dan mengatakan ini pada Ye Chong dengan sangat terampil, seolah-olah untuk menyelesaikan tugas. Ye Chong merasa lucu di dalam hatinya, berpikir bahwa akan lebih baik untuk menggantungkan speaker di tubuhnya dan memainkan bagian ini terus-menerus. Lisa melihat Ye Chong tertawa dan bertanya dengan bingung, "Mengapa kamu tertawa?" Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata dengan cepat, "Yah, tidak apa-apa. Aku benar-benar tidak menyangka perusahaannya begitu bagus." Bersambung.